Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, kepala silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk pelajaran hari ini, kita tujuannya adalah, tujuan untuk pelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami kecerdasan AI. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh penerapan AI di kehidupan kita sehari-hari. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat kesimpulan sederhana tentang manfaat dan tantangan AI. Itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sepeda Pasti lebih baik. Terima kasih. Untuk aksesnya hari ini bagaimana? Masuk semua. Masuk semua. Terima kasih. Terus kemudian bisa kita lanjutkan ke penelitian hari ini? Kita bisa memulai untuk pelajaran hari ini. Perhatikan, anak-anak, ini gambar apa ini? Anak-anak pernah melihat robot? Robot itu yang buat siapa? Manusia. Nah, ini robotnya sedang apa ini? Berpikir. Untuk berpikir, kita tidak boleh kalah dengan robot ya, karena yang menciptakan robot adalah manusia. Ya, kita belajar berkonsentrasi. Silakan berdiri. Kita belajar berkonsentrasi ya anak-anak ya. Siap? Siap. Oke, nanti gerakan tangan kanan bentuknya gini, terus tangan kiri bentuknya seperti menembak gini, ya. Tapi arahkan ke kanan. Itu kan kita mau mulai. Siap? Siap. Oke. Terus nanti gerakan yang kedua adalah tangan kanan di samping pinggul, tangan kiri menggenggam tangan kiri di samping pinggul kiri menghadap ke depan. Ya, lurus, kemudian digerakkan bersama-sama. Jelas? Jelas. Oke, konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Ulang lagi, coba. Yang kompak. Tepuk tangannya. Kalau ada kata konsentrasi, jawabannya apa? Siap. Konsentrasi. Oke, ya, yang kompak. Oke, semangat untuk hari ini ya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Hitungan ketiga kita mulai. Gerakannya dipindah. 1, 2, 3. Pindah. Berhenti. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Ayo tangannya. Itu kan kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Gimana? Pindah tangannya. Gerakannya kok ada yang gini-gini. Ya. Semangat. Pindah gerakannya. Pindah lagi. Ya, berhenti. Gimana? Adik-adik? Anak-anak bisa fokus? Bisa konsentrasi? Silakan nanti
berlatih di rumah untuk mencapai prestasi dengan sukses. Ya. Kita lanjutkan pelajaran hari ini adalah pengenalan kecerdasan artifisial. Ya. Terus ini judulnya anak-anak ya. Lanjut. Ya, sekarang perhatikan. Apa yang dimaksud kecerdasan artifisial? Nah, dari kalimat ini bisa kita pisahkan. Jadi ada dua kata, kecerdasan dan artifisial. Kira-kira apa pengertian dari kecerdasan? Kata Anda. Ya, silakan dijawab. Dapat memahami. Dapat memahami. Itu dari arti cerdas. Oke? Mungkin ada jawaban lain? Ya, Pak. Ya. Untuk mengatasi masalah. Iya, benar sekali. Itu yang disebut dengan cerdas. Apapun yang bisa itu disebut cerdas. Nah, sekarang kata artifisial itu artinya adalah buatan. Jadi buatan yang cerdas. Maka dapat kita simpulkan adalah kecerdasan artifisial itu berarti ini. Kecerdasan artifisial atau EE adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. Sekarang contoh kemampuannya apa? Satu. Ya, satu. Contoh kemampuannya. Ya ini, mengenali suara. Jadi mesin itu bisa mengenali suara manusia. Ya, itu berarti kalau bisa mengenali berarti cerdas. Contoh yang kedua, memahami bahasa. Jadi mesin itu paham dengan bahasa kita. Gitu loh. Ya. Ini kemampuannya. Yang ketiga adalah bermain catur. Bisa bermain catur. Mesin kok bisa? Ya bisa karena cerdas. Oke. Terus berikutnya adalah mengemudi mobil otomatis. Karena tidak ada pengemudi, mobil itu bisa berjalan sendiri. Itu berarti kalau semuanya bisa, itu berarti cerdas. Ini kemampuan, contoh kemampuan dari mesin. Ini yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Oke. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Nah, lanjut. Kemudian jenis-jenis AE. Ya, jenis AE itu ada dua. AE lemah, berarti hanya bisa melakukan tugas spesifik. Apa spesifik? Khusus. Jadi ada perintah khusus. Nah, itu. Terus kemudian contohnya ada Siri, ada Google Translate. Ini yang kita sudah pelajari minggu kemarin. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah AE kuat. Maksudnya apa? Bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Bisa dipahami anak-anak kira-kira ini? Bisa. Oke, ya ini jenis AE. Ya, lanjut. Nah, kemudian contoh penerapan AE dalam keseharian. Coba dibaca, kamu. Yang keras. Langsung ini. Keseharian ya. Ayo, silakan dibaca. Asisten virtual Google, asisten Alexa. Ya, dalam contoh keseharian ya kita bisa menemukan contohnya ini asisten virtual. Virtual itu apa? Virtual apa? Tidaknya ya, contohnya di Google asisten, ada Alexa. Ini dalam keseharian kita. Jadi ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh penerapannya. Yang kedua adalah kesehatan. Di mana dalam kesehatan yaitu diagnosis penyakit otomatis. Berarti mesin itu bisa mendeteksi penyakit manusia. Ini yang dikatakan cerdas karena bisa mendeteksi. Terus penerapan yang ketiga adalah transportasi. Ya, di sini gimana? Mobil tanpa sopir, cerdas karena tidak ada yang nyopir, bisa menyopir sendiri.
Gimana? Anak-anak? Bisa dipahami ini ya? Oke, ini contoh dari keseharian, kesehatan, transportasi. Berikutnya adalah dari media sosial. Nah, ada. Karena apa? Di sini ada termasuk Google Assistant yang membantu manusia. Nah, dalam media sosial adalah rekomendasi konten. Ini contoh media sosial. Nah, itu termasuk EI. Karena apa? Bisa berpikir, ya, bisa melaksanakan atau menjalankan seperti manusia. Lanjut. Nah, kemudian dari e-commerce. Apa e-commerce? Iya, benar sekali. Nah, contohnya adalah ini. Jadi ada produk-produk bisa ditawar, bisa menawarkan produk. Ini contoh penerapan Kemudian, nah sekarang bagaimana AI itu bekerja secara sederhana? Ya, sederhana. Yang pertama adalah data dikumpulkan. Nah, data itu dikumpulkan sehingga bisa dipanggil kembali. Nah, itu. Ini sederhana yang pertama. Yang kedua adalah AI dilatih dengan data tersebut. Jadi dilatih dulu. Pertama dikumpulkan, kemudian dilatih. Ini cara bekerja AI. Terus berikutnya adalah AI belajar mengenali pola, bisa mengenali. Kan bisa, kalau bisa berarti bisa dikatakan cerdas. Itu kembali ke kesimpulannya tadi. Terus kemudian AI membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola. Bisa memutuskan. Buatan kok bisa memutuskan, itu berarti cerdas. Cerdas manusianya atau mesinnya? Ada yang mesin, ada yang manusia. Coba dipikirkan, yang cerdas manusia atau mesinnya? Manusianya. Kenapa? Yang menciptakan mesin adalah manusia. Oke, lanjut. Nah, ini ya, manfaat AI. Ada manfaatnya ini. Ya, coba perhatikan di layar. Manfaat AI. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bisa meningkatkan. Ya, yang kedua membantu manusia dalam tugas berat atau berbahaya. Bisa, karena bisa mengganti. Kalau robot misalkan robot dibuat untuk berperang kan bisa, kan berbahaya. Nah, contoh lagi, memberikan prediksi yang akurat. Berarti akurat apa? Yang cepat dan benar, bisa memprediksi. Ya. Yang keempat adalah otomatisasi proses kerja, memaksimalkan dalam bekerja. Nah, ini adalah manfaat gimana anak-anak, bisa dipahami ini? Bisa. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Ya, lanjut. Nah, kemudian tantangan dan risiko AI. Tantangannya 1. Penggantian tenaga kerja manusia. 2. Coba dibaca yang keras, kamu. Etika dan privasi data. Ya, etika dan privasi data. Terus kemudian yang ketiga, coba dibaca kamu. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Ini tantangannya. Yang keempat adalah kurangnya regulasi yang jelas. Ini tantangan kita, gitu loh. Ya. Nah, kemudian mungkin bisa dipahami untuk tantangan dan risiko AI. Nah, ini yang bisa. Jadi penggantian tenaga kerja bisa berkurang. Karena apa yang mengerjakan robot, contoh. Itulah ya. Jadi kurang tenaga kerjanya. Terus kurangnya regulasi yang jelas. Ini adalah contoh dari tantangan dan risiko AI. Masa depan AI, ada masa depannya. Ya.
Yang pertama adalah semakin pintar dan semakin cerdas kayaknya. Ya. Yang kedua adalah kolaborasi manusia dan mesin. Berarti kerjasama antara manusia dengan mesin, tapi memudahkan kehidupan manusia. Dalam pendidikan pertanian lingkungan, ya. Jadi bisa meningkatkan pendidikan, membantu kita, ya. Kemudian pertanian, ya. Kemudian di lingkungan. Perlu regulasi dan etika yang kuat. Perlu regulasi etika. Etika itu apa? Aturan. Halo anak-anak. Halo. Nah, setelah kita mempelajari tentang HI, Bapak kasihkan tugas untuk berdiskusi kelompok setelah anak-anak membentuk kelompok minggu kemarin, ya. Silakan formasi sesuai dengan kelompoknya. Terus saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan tentang HI. Bisa dikerjakan? Bisa. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, dan HP-nya kalian kan Bapak suruh untuk bawa HP untuk membantu dalam kita berpikir, ya. Silakan HP-nya nanti dikeluarkan. Oke, siap? Siap. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Gimana diskusinya? Ya, lanjutkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya menemukan Bumi adalah model AI yang dilatih untuk menghasilkan konten seperti gambar dan teks. Dan ini selanjutnya. Nama saya Railia Kadira. Saya menemukan Google Translate adalah layanan penerjemahan statistik dan mesin yang untuk bahasa yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks dan situs web dari satu bahasa ke bahasa lain. Saya Azari Maulana Sulaiman telah menemukan WhatsApp. WhatsApp adalah berkirim pesan teks, gambar, video, dokumen, dan lokasi secara instan. Saya Cantik Dinda Hargana. Saya menemukan YouTube. YouTube adalah sebagai platform berbagi video yang kemungkinan pengguna mengunggah dan menonton. Saya Siva Agustina. Saya menemukan aplikasi Google Map, yaitu layanan peta online gratis dari Google. Saya Alindia Juwita Irawan. Saya menemukan Pinterest. Aplikasi Pinterest adalah suatu media sosial berfokus pada visual seperti gambar dan video. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pengenalan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran hari ini, apa yang anak-anak temukan atau anak-anak dapat mengambil apa ya istilahnya merefleksi dari pelajaran ini, ya. Nah, dari kelompok 1, ya, silakan. Saya merasa termotivasi dan lebih mengenal teknologi AI yang sudah ada di lingkungan kita. Ya, tepuk tangan. Merasa termotivasi. Lanjut kelompok berikutnya. Ada lagi jawabannya kelompok berikutnya.
tugasnya? Ya, silakan. Belajar AI telah memberikan pengalaman baru yang menarik dan bermanfaat bagi saya. Iya. Ya, jadi menambah pengetahuan. Lanjut, mungkin ada dua lagi. Saya Pak, Ya. saya mulai memahami bahwa AI sudah ada dan dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul sekali. Ternyata AI sudah berhasil di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk anak-anak, dari kita belajar tadi, mari kita simpulkan apa pelajaran hari ini, ya. Setelah kalian bisa merefleksikan dari jawabannya, maka kesimpulannya adalah yang pertama, yang pertama adalah kesimpulannya untuk belajar hari ini adalah AI sudah menjadi bagian hidup dari kita. Sudah menjadi bagian hidup. Ternyata kita temukan di lingkungan sehari-hari ada. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Nah, kesimpulan kedua adalah ini perhatikan, kesimpulannya adalah potensinya besar, berpotensi besar karena mendukung kehidupan manusia. Tapi harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai apa ya? Kita etikanya rusak atau tidak terlalu terpengaruh dengan yang dampak negatif, karena kita sudah belajar dampak positif dan negatif dari AI. Gimana anak-anak untuk hari ini pelajarannya? Iya. Ya, menarik? Yang pakai kawan pengalaman baru? Alhamdulillah. Ya. Untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, kita sudah belajar dan mempelajari tentang AI. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang pelajaran ini, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, kiranya itu ya anak-anak yang kita baca ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf, Bapak menyampaikan materi mungkin kalau kurang jelas. Terus kalau misalkan mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam laci. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih.